Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang materi statistika, tapi dengan submateri yang berbeda. Ini merupakan kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data sendiri dibagi menjadi 3, ada yang namanya mean, median, dan modus. Nah, kali ini kita khusus hanya membahas tentang mean atau kita kenal dengan rata-rata. Jadi, tetap bersama saya, Yeni Puspita Sari. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Kita akan mencari mean atau rata-rata dari data tunggal. Nah, kita harus tahu dulu ya rumusnya seperti apa. Di sini misalkan sebuah data terdiri atas nilai X1, X2, X3 sampai ke Xn, di mana N itu merupakan banyaknya data. Maka untuk mencari rumus mean atau rata-rata, kita dapat menggunakan rumus ini. Nah, kita kenal dulu ya notasi dari mean tersebut, yaitu ini. Ini merupakan lambang dari mean atau rata-rata. Dibacanya adalah X bar. Jadi jangan bingung membacanya. Ini dibaca dengan X bar. Kalau ketemu tanda seperti ini berarti kita akan mencari nilai mean atau rata-rata. Rumusnya X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah sampai ke Xn dibagi dengan N. Kita juga bisa menyingkatnya dengan rumus seperti ini. X bar sama dengan sigma Xi dibagi N. Ya. Dengan kata lain, X bar sama dengan rata-rata sama dengan jumlah data per banyaknya data. Itu lebih mudah ya untuk kita pahami, jumlah data per banyak data. Untuk lebih memahaminya lagi, kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, umur dalam bulan dari ke-10 kelinci yang dimiliki Akhtar adalah sebagai berikut. Ini adalah soalnya 3, 8, 5, 11, 13, 9, 5, 3, 11, dan 5. Pertanyaannya, tentukan mean umur ke-10 kelinci tersebut. Berarti kita akan mencari rata-rata dari data tunggal ya. Yaitu rumusnya tadi X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Berarti kita menjumlahkan ini. Ya. X bar sama dengan 3 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 5 dibagi dengan banyaknya data. Data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dibagi dengan 10. Dari soal pun sudah jelas ya. Umur dari ke-10 kelinci. Berarti N atau banyaknya data ada 10. Maka ini kita jumlahkan. Hasilnya X bar sama dengan 73 dibagi 10 sama dengan 7,3. Oke, mudah ya mencari mean atau rata-rata data tunggal. Nah, contoh selanjutnya berbeda dengan contoh yang pertama tadi ya. Sini ada soal nilai rata-rata ulangan matematika dari 35 siswa adalah 58. Jika nilai ANI digabungkan dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-ratanya menjadi 59. Pertanyaannya, tentukanlah nilai ANI. Nah, untuk mencari nilai ANI, kita pahami dulu kembali rumus rata-rata tersebut, yaitu rumusnya adalah X bar sama dengan X1 tambah X2 sampai ke Xn dibagi dengan N.
Untuk mencari nilai ANI berarti salah satu dari X ini ya, nilai ANI. Maka yang diketahui ada N dan X bar. Maka mencari nilainya bisa kita kalikan dengan N dikali X bar. Oke. Langkah pertama berarti kita mencari dulu nilai sebelum digabungkan dengan nilai ANI. Nilai sebelum digabungkan dengan nilai ANI berarti nilai yang pertama, nilai rata-rata ulangan matematika dari 35 siswa. Maka N-nya ada 35. Rata-ratanya yaitu 58. Jadi N dikali X bar sama dengan 35 dikali 58 sama dengan 2030. Kemudian kita mencari nilai ANI. Kita mencari nilai setelah digabungkan dengan nilai ANI. Ya, nilai setelah digabung dengan nilai ANI berarti kalau kita mau menggabungkan nilai ANI, jumlah siswa dari 35 ditambah dengan nilai ANI, berarti jumlah siswanya ada 36. N-nya 36. X bar-nya rata-ratanya tadi menjadi 59, maka X bar sama dengan 59. Jadi N dikali X bar sama dengan 36 dikali 59 sama dengan 2124. Maka nilai ANI yaitu nilai setelah digabung dengan nilai ANI dikurang dengan nilai sebelum digabung nilai ANI, yaitu 2124 dikurang 2030 sama dengan 94. Inilah nilai ANI. Paham ya? Kalau kita paham dengan data tunggal, maka kita masuk ke min rata-rata dengan data berkelompok. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang namanya data tunggal dan data berkelompok. Kalau contoh seperti tadi itu merupakan data tunggal, ini kita masuk ke yang data berkelompok. Dia mempunyai rumus X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N XI dikali FI ya, per sigma FI, dimana sigmanya ini dimulai dari I sama dengan 1 sampai ke N. Kita harus paham apa itu X bar, XI, dan FI. X bar adalah min atau rata-rata, sigma XI, FI yaitu jumlah frekuensi data. XI sendiri itu merupakan nilai tengah. Paham ya? Kalau masih belum paham, kita lebih enak langsung masuk ke contoh soal. Contohnya adalah tentukan min dari data berkelompok di bawah ini. Nah, kalau soalnya dalam bentuk seperti ini otomatis sudah soal dalam bentuk data berkelompok. Kalau yang seperti tadi, jelas ya datanya tunggal, satu-satu. Kalau ini kan sudah gabungan, nilai dari 1 sampai 50, 51 sampai 100, berarti itu merupakan data berkelompok. Nah, untuk mencarinya tadi kita kan mempunyai rumus X bar sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI. Berarti kita harus membuat kolom XI dan kolom XI kali FI-nya terlebih dahulu. Maka kita buatkan tabelnya biar untuk lebih mudah. Tadi ini soalnya ya, nilai dan frekuensinya. Ini soalnya untuk mencari X bar kita kan harus mengetahui nilai XI kali FI, maka harus mencari nilai XI dulu, yaitu mencari nilai titik tengah. Untuk mencari nilai titik tengah berarti batas bawah kita tambah dengan batas atas dibagi 2, yaitu 1 tambah 50 dibagi 2 sama dengan 25,5. Itu mencari nilai tengah. Ke bawah pun bisa sama, berarti 51 tambah 100 dibagi 2. Tapi kalau kita mau menuliskan satu-satu,
pastikan akan membutuhkan waktu yang lama. Mencari nilai tengah, kita pun bisa menggunakan panjang kelasnya. Kemarin kita sudah belajar tentang panjang kelas, yaitu batas bawah yang kedua dikurangkan batas bawah yang pertama. Atau seterusnya ya, sama aja. Misalkan 51 dikurang 1 yaitu 50. 100 dikurang 50 yaitu 50. Maka panjang kelasnya 50. Setelah tahu kita panjang kelasnya 50, berarti ini kita tambahkan 50 semuanya. 25,5 tambah 50 menjadi 75,5. Kalau kita menggunakan rumus ini sama aja hasilnya ya. 51 tambah 100 dibagi 2. 151 dibagi 2 yaitu sama aja 75,5. Tapi kan kita langsung lebih mudah nih. Tambahkan 10. Jadi ditambahkan 50 jadi 75,5. Tambah lagi 50 jadi 125,5. Tambah 50 175,5. Tambah 50 225,5 dan kita tambahkan lagi 50 menjadi 275,5. Ini adalah nilai tengahnya. Maka untuk mencari XI kali FI berarti nilai tabel ini dikalikan dengan yang ini. Ya. Maka yang pertama, kelas pertama 25,5 dikali 4 sama dengan 102. Kelas keduanya 75,5 dikali 7 528,5. 125,5 dikali 10 maka 1255. 175,5 dikali 16 sama dengan 2808. 255,5 dikali 30 sama dengan 6765 dan terakhir 275,5 dikali 13 itu sama dengan 3581,5. Kalau sudah seperti ini kita totalkan, berarti kita jumlahkan ya. Pertama jumlah frekuensinya atau sigma FI-nya. Ini kita jumlahkan 4 tambah 7 tambah 10 tambah 16 tambah 30 tambah 13 yaitu 80. Dan sigma XI kali FI-nya pun kita jumlahkan, hasilnya adalah 15.040. Jadi kita langsung bisa mencari X bar atau min sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI. Sigma XI kali FI-nya itu 15.040 dibagi dengan sigma FI-nya itu 80. 15.040 dibagi 80 sama dengan 188. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.